Lagi di rumah, lagi di jalan, atau di tempat kerja. Tenang, Dewa akan menemani beberapa menit kalian dengan berita terbaru dari Sulawesi Utara. Berita yang pertama adalah berita peristiwa. Pemuda di Tondano, Minahasa tewas kecelakaan saat balap liar. Viral di media sosial, seorang pemuda di Tondano, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, tewas akibat terlibat tabrakan saat melakukan balap liar. Pihak kepolisian belum mengonfirmasi lebih jauh terkait insiden ini. Bisa langsung konfirmasi ke pusat, ujar Dirlantas Polda Sulut Kombes Indra Mangunsong saat dimintai konfirmasi. Peristiwa itu terjadi di Jalan Boulevard, Kecamatan Tondano Barat, Minahasa, Kamis 11 Desember sekitar pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Kasat Lantas Polres Minahasa AKP Sumiati Pontoan yang dihubungi terkait kecelakaan itu belum merespon. Sementara, dalam video beredar, tampak sejumlah pemuda yang mengendarai motor mengambil ancang-ancang untuk balapan. 4 motor kemudian melaju dengan kecepatan tinggi. Tak berselang lama, sejumlah pemuda yang tadinya menonton meninggalkan lokasi. Perekam video terdengar mengatakan bahwa terjadi kecelakaan. Selanjutnya, video memperlihatkan 2 motor hancur di tengah jalan. Kemudian, 2 orang pemuda tampak terkapar di jalan dan tidak jauh dari motor tersebut. Selanjutnya kita beralih ke berita kriminal. 6 anggota Polri tertangkap jadi tersangka usai 2 debt kolektor tewas di Kalibata. Polda Metro Jaya menetapkan 6 anggota Satuan Pelayanan Markas Mabes Polri sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan yang menewaskan 2 mata elang atau matel yang berinisial MET dan NAT di Kalibata, Jakarta Selatan. 6 orang pelaku sebelumnya disebut pengendara lain yang turun dari mobil dan langsung menyerang ternyata bukan warga biasa, melainkan anggota Satuan Pelayanan Markas Mabes Polri. Truno Yudo merincikan ke-6 anggota Yanma Mabes Polri yang telah ditetapkan tersangka tersebut diantaranya Bribda Irfan Batubara, Bribda Jeffrey Sio Agusta, Brigadir Ilham, Bribda Ahmad Mar Zulkadri, Bribda Baginda, dan Bribda Raffi Gafar. Truno Yudo menegaskan keenamnya telah ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik melakukan rangkaian pemeriksaan termasuk memeriksa saksi-saksi dan menganalisis rekaman CCTV. Berita yang terakhir adalah berita ekonomi. Warga Pusian keluhkan dampak penutupan tambang emas Oboy jelang Natal. Penutupan aktivitas pertambangan emas di perkebunan Oboy, Desa Pusian, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolang, Mongondo, Sulawesi Utara oleh aparat penegak hukum mulai menimbulkan kekecewaan yang mendalam bagi warga di sekitar lokasi. Kebijakan tersebut dinilai berdampak langsung pada kondisi ekonomi masyarakat, terutama para penambang yang mayoritas beragama Kristiani. Menjelang Natal dan Tahun Baru, mereka kini harus berupaya lebih keras memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu warga desa Pusian, Fani, mengungkapkan bahwa keberadaan tambang di perkebunan Oboy selama ini menjadi sumber penghidupan utama masyarakat lingkar tambang. Sejak tambang ditutup, kami yang menggantungkan hidup sebagai penambang merasakan dampaknya. Apalagi ini sudah mendekati Natal. Kami memohon kepada Bapak Kapolda Sulut agar membantu membuka kembali aktivitas tambang di perkebunan Oboy secepatnya, ujarnya Jumat 12 Desember 2025. Tidak hanya itu, masyarakat juga berharap adanya kontribusi nyata terhadap pembangunan infrastruktur desa. Warga meyakini bahwa dengan sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan investor, keberadaan tambang emas di Oboy dapat menjadi berkah yang mendorong kemajuan desa Pusian Bersatu dan kawasan sekitarnya. Sekian berita dari saya, Dewa pamit undur diri and see you in the next news.